قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. Al-Mukarram al-Muhtaram yang kami hormati dan kami muliakan Sahibul Majelis Bapak Al-Ustaz Abdul Aziz Nasution berserta keluarga. Semoga Allah memberikan kesehatan, keberkahan dalam hidupnya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Begitu juga yang kami hormati para orang tua kami, alim ulama, para jamaah dan ahli pendidikan. Alhamdulillah telah hadir para orang yang berbahagia ini, yang hadir maupun yang tidak hadir. Semoga Allah memberikan istiqomahan kepada kita untuk menghadiri majelis ilmu, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kami hormati yang kami muliakan, yaitu guru kita bersama Al-Ustaz Irfan Sakti Nasution. Alhamdulillah telah hadir bersama kita. Puji syukur alhamdulillah rabbil alamin atas segala nikmat karunia Allah, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita bisa berkumpul kembali, bertatap muka, bersilaturahmi dalam niat menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu salawat dan salam semua tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaat bertolong beliau di yaumil la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Para jamaah yang kami hormati, sebelum kita mulai pengajian yang insyaallah kita kaji pada malam berbahagia ini, yaitu kitab Dalailul Khairat. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh saudara kami Rahmat Nasution. Kepada saudara kami persilakan dengan sepenuh hormat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul nabiyul karim wa nahnu dzalika masyahid wa syahidun alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara Rahmat Nasution yang telah membacakan ayat suci Al-Quran di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan yang membaca dan kita mendengarkan mendapat rahmat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan ceramah agama yang disampaikan oleh Ustaz kita bersama, Ustaz Irfan Nasution. Kepada beliau kami persilahkan dengan sepenuh hormat.
صلوا على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi muayyidis sabirina bi'azizi nasrihi wa muyassiris syakirina lihamidi syukrihi wa muwaffiqil mukhtarina lil qiyami bi amrihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu bi hukmihi wa qada'ihi, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu zawil ilmi wal hikami. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyyihi wa rasulihi wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ila yaumi liqaihi, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana abwabal ilmi wal fahmi, fafahamna Sulaimana wa kullan atayna hukman wa ilma, wa sakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wat tayra wa kunna fa'ilin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan nikmat-nikmatnya, karunia-Nya, anugerahnya kepada kita bersama, sehingga kita dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahim, menuntut ilmu lillahi ta'ala. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harap-harapkan. Dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama kita muliakan para asatiz, para tuan-tuan guru kita, para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus kepada akhinal kiram Al-Ustaz Abdul Aziz Nasution beserta dengan keluarga, juga yang sama-sama kita muliakan orang tua kita, para sesepuh atau bangun, wabil khusus Bapak Abdul Bashir beserta dengan keluarga, umumna hadirin wal hadirat, jamaah Bapak Ibu Majelis Dalailul Hikam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita memulai pengajian kitab Dalailul Khairat, insyaallah, alhamdulillah sudah ada kitabnya. Malam ini nanti kita akan mulai pengajian pembacaan kitab Dalailul Khairat. Namun sebelum kita mengkaji kitab Dalailul Khairat, ada yang kami sampaikan, yaitu melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa seseorang
dengan sebab 6 perkara. Selain istighfar, selain mengucap astaghfirullahal azim, ada 6 perkara yang bisa menghapuskan, mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia adalah tempatnya salah, tempatnya lupa. Maka tidak ada manusia yang tidak berdosa. Ketika Imam Ma'ruf Al-Qarhi ditanya, ayaznil arif ya syekh, apakah orang arif billah, wali-wali Allah itu bisa berbuat zina? Faqala Syekh Ma'ruf Al-Qarhi, berkata Syekh Ma'ruf Al-Qarhi, bisa terjatuh berbuat zina. Artinya, bisakah wali Allah berdosa? Bisa, kata Syekh Ma'ruf Al-Qarhi. Karena yang tidak berdosa hanya satu, Sayyidul Wujud, imamun likulli mawjud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada Nabi Muhammad, terjatuh dalam kesalahan dan dosa. Tetapi kata Syekh Ma'ruf Al-Qarhi, perbedaan wali Allah dengan yang bukan wali, begitu wali Allah terjerumus, terjatuh dalam satu maksiat, ia bersegera langsung bertaubat kepada Allah. Nah, kalau yang bukan wali kan menunda-nunda taubatnya kepada Allah. Kita umpama kemarin sholat subuh sengaja ditinggalkan, besoknya tetap saja diulang itu dosa meninggalkan sholat subuh. Nah, kalau wali-wali Allah itu perbedaannya, mereka langsung bersegera bertaubat kepada Allah. Jadi jangan mencari guru yang tak berdosa, maka engkau tidak akan pernah berguru sampai hari kiamat. Jangan mencari teman yang tak punya salah, yang tak pernah berbuat dosa, maka engkau tidak akan punya teman hatta yaumul qiyamah, sampai hari kiamat. Kadang-kadang kan nomor guru iso menide, ada menida dosa di bayuhan nih ya. Aku na sumara dosa baru rau par guru nih ya. Atau dan tong somoni. Semua manusia pasti punya salah, punya dosa. Nah, tetapi mereka guru-guru itu, wali-wali Allah itu, mereka langsung bersegera meminta ampunkan dosa mereka kepada Allah. Maka untuk kita orang awam, Nabi mengatakan ada 6 perkara yang mengampuni dosa seseorang. Yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yusbighul wudu'a 'abdun illa ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Yang mampu mengampuni dosa seseorang adalah isbaghul wudu'. Apa itu isbaghul wudu'? Menyempurnakan wudu dengan sunnah-sunnahnya dan menjauhi yang makruh-makruhnya. Oh, ternyata wudu ini dapat mengampuni dosa seseorang. Nah, habis kita berbuat dosa maksiat kita wudu, tetapi dengan syarat isbagul wudu. Isbagul wudu, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung. Nah, itu namanya isbagul wudu. Menyempurnakan wudunya, bersiwak. Nah, menyempurnakan wudu dan menjauhi yang makruh seperti berkata-kata saat berwudu. Nah, itu dihindari oleh yang berwudu. Maka apabila seseorang itu berwudu dengan isbagul wudu, menyempurnakan wudu, kata Nabi, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu daripada yang telah diperbuatnya. Berarti bisa mengampuni dosa dengan isbagul wudu. Taiba anggo nasu isbagul wudu do darai. Nah, jadi bahan doalang merwudu mau. Nah, kalau sudah wudu nanti Allah mengampuni. Bukan, isbagul wudu lah. Sempurnakan wudumu, maka Allah akan mengampuni. Tidak hanya sekedar wudu, tapi menyempurnakan wudu.
Yang kedua, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bisa mengampuni dosa seseorang itu ijabatul muadzin, menjawab muadzin. Qala Nabi, man qala hina yasma'ul muadzin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasula wa bil islami dina ghufira lahu dzanbuhu. Nabi mengatakan, siapa yang berkata ketika mendengar azan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasula wa bil islami dina, Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi ini ulama berbeda pendapat. Ada dua pendapat ulama mengatakan kapan dibaca raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasula wa bil islami dina. Pendapat yang pertama mengatakan ketika si muazzin itu mengumandangkan azan pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baca raditu billahi rabba wa bi Muhammadir Rasulullah wa bil islami dinan, Allah ampuni dosa kita. Masya Allah. Pendapat yang kedua setelah selesai azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sebelum kita baca Allahumma rabba hazihi da'wati tammah, dahulukan dulu membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wahdahu la syarikalah raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasula wa bil islami dina, baru Allahumma rabba hazihi da'wati tammah. Itu Allah mengampuni dosa-dosa kita. Masya Allah. Begitu mudahnya agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi manusia sendirilah yang mempersulitnya. Mereka tidak mau mengamalkannya, bahkan mereka tidak percaya dengan ucapan Nabi bahwa itu mampu untuk mengampuni dosa seseorang. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum ada azan, sahabat-sahabat berunding bagaimana cara yang bagus untuk mengumpulkan orang untuk sembahyang. Ada sahabat yang berpendapat pakai lonceng, kemudian yang lain mengatakan itu menyerupai orang Nasrani. Pakai lonceng kan menyerupai orang Nasrani. Ada juga yang berpendapat bila waktu masuk kita nyalakan api. Sahabat yang lain menolak, itu sama dengan agama Majusi. Ada juga yang memberi saran pakai trompet. Macam-macam saran sahabat waktu itu, berbeda-beda pendapat mereka, tetapi semua saran tidak ada yang pas. Akhirnya pada malam itu ada satu sahabat yang bermimpi diajari azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dua kali. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Begitu sahabat ini bangun di pagi hari, ia menceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, semalam aku bermimpi diajari kalimat seperti ini, seperti ini, seperti ini." Maka Nabi mengatakan, itulah panggilan masuknya waktu sembahyang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di depan sahabat-sahabat yang banyak, Nabi mengatakan itulah panggilan untuk menyeru umat apabila sudah masuk waktu sembahyang. Lalu kemudian laki-laki yang bermimpi itu berkata, "Kalau begitu ya Rasulullah, kan yang bermimpi saya, berarti yang azan juga saya," katanya. Rasulullah SAW mengatakan, "La, jangan. Bukan engkau yang azan, karena suaramu kurang nyaring. Suruh Bilal bin Rabah yang azan. Fa innahu anda minka sautan." Karena si Bilal bin Rabah itu lebih nyaring, lebih lantang, lebih kencang suaranya daripadamu. Rupanya syarat azan salah satunya adalah harus nyaring suaranya.
Jatulang kuna lumah-lumah luntong pangkuling na lambok-lambok ibain bahang ato lah marmodo man kalak. Oh, untung rai kuna lantang do azan menguti apalagi subuh kan. Maka Bilal bin Rabah dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hukum fikih mengatakan adapun syarat sah azan, kadang-kadang kita masih banyak yang tidak tahu. Syarat sah azan itu sendiri ada 6 perkara. Pertama, tertib. Apa yang dikatakan tertib? Jangan kebalik-balik. Hayya 'alas shalah. Itu perjolo. Jangan kebalik. Jangan hayya 'alal falah duluan, baru hayya 'alas shalah. Ini syarat sahnya. Berarti azan yang kebalik, azannya batal. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu pertama. Kalau dibalik jadi kedua, batal. Tidak sah azannya. Yang kedua, muwalatun, berturut-turut. Jangan ada jarak satu kalimat dengan kalimat yang lain dengan jarak yang lama. Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedu dia merudu. Habis merudu isambung mesti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Batal. Dan tolak. Berarti tidak boleh jaraknya jauh. Paling 10 detik mengambil napas kan. Anggo jarak terlalu lama batal. Yang ketiga, dukhulul waqti. Syarat sah azan masuknya waktu kecuali sholat subuh boleh sesudah jam 12 malam. Ondo bebine kan. Jadi yang subuh dah jam sana pimentun apa? Jam 2 ngabino tolong nabang jam 2 ulang ko yakin. Nah, orang sehat di orang kubah ulang nih bu. Memang ada anjurannya bahwa kalau sholat subuh tersendiri boleh azan setelah jam 12 malam. Tapi sholat yang lain harus dukhulul waqti, masuk waktu. Zuhur masuk waktunya baru azan, asar masuk waktu baru azan, maghrib juga masuk waktu baru azan. Subuh boleh dari jam 12 malam sampai waktu subuh yang ditentukan. Nah. Yang keempat, kaunuhu min wahidin, keadaannya satu orang. Tidak boleh azan 2 orang, satu ngah, au satu ngah ini ya, enggak batal deh. Mun awal tu pertongaan, mun pertongaan tu akhir. Tong lomba dulu yang lomba sah, tapi untuk azan batal, harus sendirian. Yang kelima, kaunuhu bil arabiyah, azan mesti bahasa Arab. Datolai doko, Allah maha besar, Allah maha besar, batal. Angkona Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu sah. Yang keenam, al-jahru idza kana li jama'atin, suaranya harus nyaring. Nah itu tadi, Bilal bin Rabah dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengumandangkan azan karena memang suaranya nyaring, suaranya lantang, suaranya keras. Itu Bilal bin Rabah, tukang azannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari semenjak mimpi itulah maka disyariatkan azan sebagai sarana untuk mengajak umat sholat berjamaah. Hadirin wal hadirat jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, yang mengampuni dosa, yaitu menjawab muazzin. Adapun yang ketiga, yang mampu mengampuni dosa seseorang itu salatut tasabih, salat tasbih. Nah, salat tasbih sudah kita kaji di kitab yang Saifut Thalabah. Nah, salat tasbih bisa juga ganti dari kodok sembahyang kan. Nah, tata caranya sudah pernah kita pelajari. Salat tasbih itu mampu mengampuni dosa seseorang. Maka lakukan salat tasbih paling banyak sekali seminggu, paling sedikitnya sekali seumur hidup. Nah, itu dilakukan. Yang keempat, yang mampu mengampuni dosa, at-ta'minu bis shalah, mengucap amin pada salat.
Idza ammana al-imam fa'amminu fa innal malaikata tu'amminu faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Apabila imam mengucap amin, maka kalian pun mengucap amin. Siapa yang bersamaan aminnya bersama dengan aminnya imam dan malaikat, Allah ampuni dosa-dosanya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik jodoh imam naik, tunggu imam. Amin, sehingga amin kita yang makmum berbarengan dengan aminnya imam. Nah, maka kalau berbarengan aminnya makmum dengan aminnya imam, itu malaikat pun mengaminkan. Berarti berbarengan dengan aminnya malaikat, di situ Allah mengampuni dosa-dosa kita. Yang kelima, yang dapat mengampuni dosa seseorang, sholatud duha, sholat duha, walau rakaataini, walaupun cuma 2 rakaat. Ibatan dabuan kan wadduha, demi waktu duha, sampai ada sumpah Allah terhadap waktu duha. Yang keenam, yang terakhir, membaca Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali setelah sholat Jumat pada hari Jumat. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Kata imam, Assalamualaikum warahmatullah. Jangan merubah posisi duduk, tetap posisi tahiyat akhir. Baca Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Allah mengampuni dosa-dosa orang yang membacanya. Masya Allah. Ini banyak diamalkan oleh sebagian imam-imam sholat Jumat. Kadang ada yang mengamalkan bersama dengan jamaahnya, kadang ada yang tidak mengamalkan karena keadaan makmum mungkin banyak kegiatan. Nah, tetapi kita yang mampu mengamalkannya, karena kita makmum mungkin sholat Jumatnya rutinkanlah membaca Fatihah 7, Al-Ikhlas 7, Al-Falaq 7, dan An-Nas 7 kali. Itu yang 6 perkara ini ada hadisnya dari Nabi SAW, mampu mengampuni dosa-dosa kita. Karena kita manusia yang penuh dengan dosa, maka wajib kita bertaubat kepada Allah. Selain istighfar, kita lakukan salah satu yang 6 perkara ini. Jikalau kita mampu mengamalkan 6-6-nya, alhamdulillah, itu lebih baik bagi kita. Namun jika kita tidak mampu, ambillah salah satu dari yang 6 perkara itu yang lebih mudah untuk diamalkan, dirutinkan, dan diistiqomahkan. Itu kajian yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Kita lanjut pembacaan kitab Dalailul Khairat. Buka kitab Dalailul Khairat, halaman 16. Halaman 16. Halaman 16 yang di tengah. 16. Kita baca mulainya dari halaman 16. Ini dado namanya kan do tulisan naik Pak. Kalau halaman naik namanya kan do angkona 16. Di tengah-tengah. Di tengah-tengah baris yang ketiga dari bawah. 1, 2, 3. Qala asy-syaikhu. Ini dado. Halaman 16 baris ketiga dari bawah. Kasih tanda naik, anggodong spidol na bain. Nah, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syaikhul imamul waliyul kabirul qutubus syahir sultanul muqarrabin wa qutubu dairatil muhaqqiqin wa sayyidul arifin sahibul karamatiz zahirah wal asraril bahirah Sayyidi Abu Abdillah Muhammad bin Sulaiman al-Jazuli radhiyallahu anhu.
Itu nama pengarang kitab Dalailul Khairat. Nah, garis bawah imam Sayyidi Abu Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli radhiyallahu anhu. Inilah pengarang kitab sholawat yang dinamakan dengan Dalailul Khairat. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam. Segala puji bagi Allah yang menunjuki kami kepada iman dan Islam. Wassalati wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyihil ladzi istanqadana bihi min ibadatil awthani wal asnam. Wa ala alihi wa ashabihi an-nujaba'il bararatil kiram. Wa ba'da haza, setelah itu, wa ba'da haza, setelah itu, fal gharadu fi hadzal kitabi zikrus salati 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa fadailiha nazkuruha, kami menyebutkannya mahzufatal asanidi, dibuang sanad-sanadnya, liyashula, supaya mudah, hibzuha 'alal qari'i, menghafalnya atas pembaca. Jadi hadis-hadis naon go ngadong be ibain be an Abi Hurairah on rawahu naik ngadong be rawahul Bukhari rawahu Muslim naik be aso somomo abilon. Teks naik do langsung ibuang isangajo pengarang membuang sanad naik, tapi memang sahih do hadis naon teh, tapi dibuang sanad naik. Ben namanya kido kitab naon. Wahia min ahammil muhimmati liman yuridul qurba min rabbil arbabi, wa sammaituhu, dan aku namakan akannya, bi kitabi, dengan kitab Dalailil Khairati wa Syawarikil Anwari. Garis bawahi, itu nama kitabnya, Dalailul Khairat wa Syawarikul Anwar. Jadi belajar ngaji kitab di Majelis Dalailul Hikam, kalau ada yang bertanya, belajar kitab Dalailul Khairat wa Syawarikul Anwar. Apa isinya? Fi zikri sholati 'alan nabiyil mukhtari, pada menyebut solawat-solawat atas Nabi yang terpilih. Ibtigha'an, semata-mata mengharap, limardatillahi ta'ala, ridho Allah ta'ala, wa mahabbatan, cinta, fi rasulihil karim, pada rasulnya yang mulia, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam taslima. Wallahul mas'ulu ay yaj'alana li sunnatihi minat tabi'ina wa li dzatihil kamilati minal muhibbina, fa innahu ala dzalika qadir. Titik. Baru garis bawah hinonan, la ilaha ghairuhu wa la khaira illa khairuhu. Ini kaidahnya. Seseorang yang ingin belajar kitab Dalailul Khairat mesti ditanamkan dalam hatinya satu kalimat ini, la ilaha ghairuhu wa la khaira illa khairuhu. Artinya tidak ada Tuhan selainnya Allah, dan tidak ada kebaikan kecuali kebaikannya Muhammad. On ibain melihat ini bang kaidah namun garis bawah iman, belajar kitab Dalailul Khairat mesti menanamkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada kebaikan melainkan kebaikan Muhammad. Jadi andai kata kita mampu mengamalkan sholawat Dalailul Khairat ini, jangan akui bahwa yang mengamalkan itu engkau, tetapi tanamkan kebaikan itu semua datangnya dari Allah melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita tidak mampu sholat, tidak mampu puasa, bersedekah, berzakat, melainkan itu adalah karena Allah juga yang memberi taufik kepada kita.
La khaira illa khairuhu, tidak ada kebaikan kecuali kebaikannya Sayyiduna Muhammad. Itu ada kisah kalimat ini. Nah, garis bawahnya. Wa huwa ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Titik. Paslun wallahu a'lam bishawab. Itu yang akan datang insyaallah. Di malam Senin 2 minggu berikutnya. Iben tandona paslun fi fadlis salati 'alan nabi. Kita masuk ke hadis-hadis tentang fadilah solawat. Di awal naik itu pe manurangkon solawati son sonon sobaru naron iajar konia ahadu solawat naik. Jadi insya Allah kita hadiri mulakan di pertemuan berikutnya halaman 19 paslun fi fadlis salati ala nabi ila hadratin nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم اجعلنا يا الله من أمة سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والصحة والنعمة والهداية والمعونة والكرامة والسلامة والعفو والعافية علينا وعلى هذه الجماعة. اللهم ببركة دلائل الخيرات وببركة سيدي أبي عبد الله سليمان الجزولي بقراءة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن تشرح صدورنا وأن تيسر أمورنا وأن تقضي حوائجنا وأن تعافينا من بلائك وأن تلطف بنا في قضائك وأن ترحمنا وتغفر لنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تقبل يا كريم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم
اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.